Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku seiman, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Khususnya untuk keluarga besar Padepokan Sunan Derajat Girinoto dimanapun berada. Keluarga besar Tari Sufi Nusantara dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudara-saudaraku semua bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah dan amal ibadah yang lain dalam bulan Ramadan ini. Ya, semoga amal ibadah kita, khususnya puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa, setanah air, mari dalam bulan Ramadan ini kita perkuat tali silaturahim kita, tali persaudaraan kita, demi menciptakan situasi yang aman, yang rukun, dan demi keutuhan negara kita, Republik Indonesia. Pada beberapa hari ini ramai di medsos, yaitu tentang fenomena masalah Gus Miftah ceramah di gereja. Sebenarnya sudah lama jadi Indonesia sendiri, dan di tiap daerah dibentuk yang namanya Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, FKUB, dan di situ pasti ada yang namanya kiai, ada namanya pendeta, pastor, biksu, dan lain-lain. Yang jelas di mana terjadi keutuhan, kerukunan di negara kita Indonesia ini, dan terwujud yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalau saya secara pribadi, adanya Gus Miftah orasi kebangsaan di gereja, saya sebenarnya tidak ada masalah. Ya, walaupun secara hukum, hukum syariat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, tapi kalau menurut saya ya tergantung niat kita, kenapa kita masuk ke gereja. Ya, saya sendiri pernah atau sering mengikuti acara-acara di lintas agama, ya termasuk adanya Gus Nuril dan saudara-saudaraku semua di lintas agama, khususnya di Jawa Timur. Ya, kita juga sering, ya. Tapi memang dalam batas-batas toleran dan mewujudkan kebhinnekaan Tunggal Ika di negara kita. Dan dengan fenomena Gus Miftah ini kita lihat ternyata berkepanjangan, dan justru banyak orang memanfaatkan fenomena Gus Miftah ini adalah untuk kepentingan golongan atau politik, karena masih disangkut pautkan dengan rezim yang ada, rezim Jokowi. Ya, karena Gus Miftah mungkin dianggap sebagai orangnya Jokowi atau tim suksesnya Jokowi. Ya, di Indonesia sendiri, apalagi di Jawa ini sudah umum, ya, yang namanya Gus Ustadz ini sudah ada yang namanya Kiai Suwuk, ada yang namanya Kiai Sembur, ono Kiai Tegalan, ono Kiai Sumur. Nah, itu sudah umum lah. Jadi ada bagian sendiri-sendiri, ada yang nangani tentang kenakalan remaja, ada yang nangani di lapangan, ada yang bertugas untuk netralisir keadaan, ada yang memang berjuang di pondok pesantren dengan keilmuannya, dengan kealimannya. Itu sebenarnya sudah umum dan tidak ada masalah. Dan untuk peristiwa Gus Miftah ini ada
yang protes tentang masalah pembacaan hadis yang dibaca ada kesalahan tentang nahwu sorofnya, ya saya kira itu ya apa, kita maklumi aja lah, ya mungkin ada yang namanya lupa atau kepreset, ya sudah biasa, tapi jangan diperpanjang dengan apa, mengoreksi dengan detail siapa Gus Miftah, ini ada Gus kok bukan ahli kitab, bukan anaknya kiai, yang dikatakan gus-gusan atau apa, ya tidak perlu ke situ lah. Ya terutama bagi orang yang ngerti, apalagi yang ahli kitab, bagi para kiai yang memang betul-betul alim ngerti tentang itu, ya cukup difahamkan ya kepada umat ya, bahwa ada kesalahan tentang nahwu sorofnya gitu aja, nggak usah diperpanjang. Nah, kalau itu diperpanjang, tidak hanya Gus Miftah saja yang biasa ke gereja, banyak Gus, banyak kiai, banyak habaib yang biasa atau yang sobo gereja ya, karena diundang, dan itu hanya sebatas keperluan atau kepentingan masalah tentang kerukunan umat beragama. Jadi kalau dihubungkan dengan politik ya lucu, dan saya lihat ini dihubungkan dengan politik ya. Dan bagi teman-teman para gus ya, para kiai yang memang kalau bicara dengan hukum ya cukup dengan dasar hukum, jangan dihubung-hubungkan dengan politik, jangan dihubungkan dengan rezim ya, bahkan sampai menjelekkan namanya Gus, menghina atau mencaci, bahkan mengkafirkan atau memurtadkan, ya tidak perlu lah. Karena umat ini butuh orang, butuh sosok yang bisa menyatukan. Di negara ini dibutuhkan yang namanya Gus Miftah, ada yang namanya Gus Nuril, yang namanya Gus Muafik. Ini memang dibutuhkan untuk menetralisir ya, karena pada saat itu gencar-gencarnya kelompok radikal ya, atau kelompok yang ingin merubah NKRI menjadi negara khilafah, sehingga dibutuhkan yang namanya Gus Miftah, dibutuhkan yang namanya Gus Muafik ya. Jadi kalau para alim ulama menilai para gus-gus itu bukan putra kiai yang namanya gus-gusan atau tidak paham kitab, yaitu mohon untuk diredam, untuk diklarifikasi ya, ya karena itu bisa merendahkan nama baik seseorang. Karena apalagi yang namanya Gus Miftah, beliau punya masa banyak dan termasuk karismatik, banyak remaja, pemuda, kaum abangan yang mengikuti beliau. Dan ini mari kita ambil hikmahnya, kita ambil hikmah dengan adanya Gus Miftah ya, termasuk banyak juga orang non Islam yang masuk Islam, yang menjadi mu'alaf lewat beliau. Banyak orang-orang nakal, anak-anak nakal yang tobat lewat beliau. Ini suatu nilai yang positif juga. Kalau kita tidak menyadari dengan bagian masing-masing, tobakon antobak, bahwa orang itu mempunyai bagian masing-masing, itu justru malah rancu. Umpama kita sebagai ahli kitab, ada kiai ahli kitab yang alim, kemudian sobo warung, ke warung, dakwah di warung, justru malah terjadi salah paham. Orang menilai ono kiai kok sobo warung. Nah ini kan malah jadi salah kaprah gitu. Istilahnya malah camah. Tapi kalau ada yang memang sosok yang memang dia ditugasi oleh Allah, memang bertugas untuk dakwah di lapangan, dakwah di kalangan abangan, turut warung, turut diskotik, ya seperti saya lah. Ya saya sendiri seperti Gus Miftah. Ya mungkin orang mengatakan saya korak, ya saya termasuk sesat. Ya Gus Lukman gak patek ngerti kitab. Ya, kelompok-kelompok abangan, kelompok korak, Gus Sopo, anaknya Sopo, duduk anaknya kiai, ya sudah biasa. Dan itu sebenarnya ya udah, itu kita ambil hikmah. Berarti bagiannya memang nangani orang-orang abangan.
Jadi mohon dimaklumi dan jangan diperpanjang ya, karena di medsos ini kadang-kadang banyak terjadi salah paham karena orang hanya melihat sekilas, hanya melihat di YouTube saja, tidak melihat secara utuh apa yang dilakukan beliau-beliau itu di lapangan. Jadi mohon untuk fenomena Gus Miftah ini jangan diperpanjang agar umat tidak bingung. Kalau masalah bongkar-membongkar, menang-menangan, yang jelas Gus Miftah tetap menang. Ya karena beliau ya pantas lah istilahnya terjun di dunia abangan, di dunia artis, wajar. Tapi kalau kiai yang di pesantren, yang terkenal alimnya, keilmuannya, ikut campur dan ikut menjelek-menjelekkan, itu justru malah tidak menjadikan baik. Ya jangan salahkan kalau ada preman, ada terjadi krisis kepercayaan dengan para kiai, apalagi terlibat dalam urusan politik, dihubung-hubungkan dengan politik. Ini umat sudah tidak pakai lagi, sudah tidak percaya lagi. Dan saya banyak terlibat di forum-forum, di lintas agama, forum-forum antar umat, antar masyarakat yang memang dibentuk untuk meredam situasi kondisi di masyarakat dengan adanya konflik di negara, sehingga kita dibutuhkan untuk menetralisir agar situasi itu menjadi kondusif, menjadi aman. Dan pada saat mulai Pilpres kemarin, banyak fenomena-fenomena kelompok-kelompok yang ingin merubah NKRI menjadi negara khilafah, sehingga akhirnya dibutuhkan seorang sosok seperti Gus Muafiq ya, seperti Gus Nuril, ada Gus-Gus yang lain, ada yang namanya Gus Miftah. Ini memang dibutuhkan karena mereka yang memang bisa dipanggung. Yang jelas kiai panggung, yang ahli panggung sama kiai damparan yang biasa baca kitab beda lah gitu. Dalam penyampaian itu harus kita sadari ya. Jadi kemarin sampai terjadi Gus Miftah dikritik sama santri di YouTube ya, dengan dagelannya, dengan guyonannya, sehingga sampai terjadi menghina atau menjelekkan, walaupun itu benar ya. Tapi saya kira kita protes pun harus melihat situasi kondisi masyarakat, situasi kondisi umat, situasi sekarang bagaimana. Ya walaupun saya pribadi sekarang ini banyak yang namanya tontonan menjadi tuntunan ya. Jadi masyarakat, umat lebih cocok dengan kiai-kiai yang ada humornya ya, kiai dagelan lah. Ada cocok dengan kiai-kiai yang ahli musik ya. Nah, kiai temenan diajak ngaji temenan, ngaji kitab betulan malah kurang respon. Ya ini fenomena yang memang juga dilema juga untuk para kiai. Bahkan kiai sing teman-teman kiai ora payu. Ngaji temen malah ora payu. Malah sing guyonan malah digugu. Dan ini harus kita sadari situasi sekarang ini. Dan mari kita tata hati kita ya, terutama dengan adanya situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, masyarakat memang butuh orang-orang, butuh sosok yang bisa meredam situasi, bisa menyemangati dalam kondisi yang rancu, dalam kondisi ekonomi yang lemah. Otomatis banyak umat ini frustasi, banyak umat depresi, banyak umat bingung, sehingga harus dibutuhkan seorang sosok kiai yang bisa menghibur, yang bisa menyemangati. Jangan malah pada saat Ramadan umat mau mudik sulit mudik, ekonomi juga sulit, malah para kiai ikut-ikutan ribut hanya karena Gus Miftah di gereja. Kalau itu dibuka semua ya ratusan ribuan kiai nanti terlibat. Ya, kalau kiai-kiai ikut campur masalah ini tidak bisa meredam, ya jangan salahkan kalau ada gerakan dari bawah para pemuda yang fanatik itu akan membuka semua tentang aib ya. Nah, inilah ya, walaupun itu ada kekurangan,
ada kesalahan, tapi mari kita utamakan persatuan. Kita tidak menutup, ya, kita semua tahu bahwa hampir semua organisasi, hampir semua kelompok, hampir semua jamaah, majelis terjadi banyak perpecahan. Ya, kita harus menyadari itu. Di NU sendiri banyak perpecahan. Dan untuk para gus, para ustadz, para kiai dan para santri, dengan situasi kondisi ini mari kita bersatu. Jangan salahkan pemerintah saja. Kita bisa menyalahkan pemerintah, tapi di sisi lain di kelompok kita sendiri tidak bersatu. Apalagi di NU, ya, NU ini termasuk organisasi terbesar di dunia, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Kalau NU saja bersatu tidak mungkin terkalahkan. Dalam pesta politik juga tidak mungkin terkalahkan. Dan di dunia, ya, di dunia aja, negara sedunia aja tidak mungkin berani sama kita kalau NU saja bersatu. Tapi kita lihat sendiri di NU sendiri banyak kiai-kiai yang pecah hanya karena beda pilihan, ya, karena hanya bukan beda pendapat tapi hanya karena beda pendapatan. Saya sangat suka kiai yang alim, apalagi yang wiro, apalagi yang zuhud, saya sangat suka sekali. Apalagi kiai yang keras, ya, ekstrim, keras saya suka. Tapi kerasnya dalam koridor masalah hukum, penegakan hukum. Tapi kalau keras, tapi di sisi lain ada unsur politik, ya itu yang mentah lagi, tidak jadi keras itu, tidak akan jadikan hidayah bagi umat. Saya sendiri orang keliling, ya, saya orang lapangan, tahu betul situasi di lapangan, dan saya tidak berpihak kepada siapapun. Saya juga bukan tim sukses dalam pilpres, dalam partai saya juga tidak terlibat. Dan di sini saya bicara secara pribadi karena tahu betul situasi kondisi umat, bahwa umat ini betul-betul mencari sosok, mencari kiai yang betul-betul bisa dibuat panutan. Contoh guru kita semua, teladan kita yang perlu diteladani yaitu Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair ini termasuk tokoh yang sampai sekarang beliau belum terkalahkan. Beliau seorang yang alim, yang ahli tafsir, multi tafsir. Siapapun dari golongan manapun, orang kecil, orang menengah ke bawah, menengah ke atas, dari unsur apapun, itu semua suka sama Mbah Maimun Zubair. NU sendiri, beliau sampai yang mencetuskan 4 pilar bangsa, yaitu dengan PBNU-nya. Nah, itu harus kita pertahankan. Ya, kita prihatin, ya. Mbah Maimun dengan terang-terangan dimanapun selalu berbicara tentang keutuhan NKRI, selalu berbicara tentang Pancasila, selalu bicara dengan Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, selalu disampaikan sama beliau. Walaupun beliau ini seorang alim, alamah, ya, dan segala ilmu, beliau multi segalanya, ya, mampu segalanya, Arab Jawa menguasai. Jadi jangan sampai sepeninggal beliau ini akhirnya malah terjadi pecah belah dengan hanya karena beda penilaian, beda politik, ya, sehingga terjadi banyak perpecahan, permusuhan. Ya, dengan dilema atau fenomena yang terjadi pada Gus Miftah ini, mohon ini tidak diperlebar. Ya, di YouTube saya lihat ada santri yang mengkoreksi tentang masalah nahwu shorof, ya monggo lah, ya. Nah, itu sangat baik sekali, tapi mohon dilihat lagi dengan situasi kondisi yang ada, bahwa umat ini membutuhkan sosok seseorang yang memang bisa menyatukan, ya, menyatukan dari semua elemen. Nahwu shorof boleh, ya, dan memang sangat penting bagi seorang ulama untuk memahami tentang nahwu shorof.
agar mengerti, bisa memahamkan kepada umat dalam memahami Al-Quran, memahami hadis ya. Yang orang awam tidak mungkin. Saya sendiri bukan ahli kitab ya, yang betul-betul lihai, bukan. Saya bukan ahli nahwu sorof ya, walaupun saya pernah mondok ya. Tapi target kita adalah gimana kita bisa melakukan dari ilmu-ilmu yang kita terima. Jadi jangan hanya memprotes ya, tapi mari kita lihat situasi kondisi yang ada di masyarakat, bahwa sekarang ini dibutuhkan persatuan, kesatuan ya. Jangan karena mendekati pilpres saja sekarang bangkit lagi kelompok-kelompok. Saya lihat di medsos, di YouTube yang komen-komen tentang Gus Miftah ya itu masih lingkup antar pendukung Pak Jokowi dengan Prabowo ya. Nah, itulah malah justru saya tidak yakin, justru tidak terjadi kepercayaan, tidak terlalu merespon karena dihubung-hubungkan dengan politik. Bahasa-bahasa yang muncul itu malah justru disangkut pautkan dengan politik ya. Ya sudah, bicara hukum, monggo kita bicara tentang hukum. Insyaallah kalau yang ahli hukum menyampaikan dengan apa yang ada, dengan apa adanya, insyaallah umat bisa menerima dan menjadikan hidayah. Tapi kalau menyampaikan dalil, menyampaikan hukum dengan dasar sentimen atau memang dengan dasar tidak suka, sebaik apapun, walaupun benar dalilnya, tapi tidak akan menjadikan hidayah. Orang Jawa itu orang yang berakhlak ya. Walaupun tidak pernah ngaji, tidak tahu ngaji, bacaan sholat aja tidak bisa, tapi orang Jawa itu yakin, percaya dengan namanya ulama. Tapi tidak semua ulama. Karena orang Jawa itu melihat orang, tidak melihat ilmunya seseorang. Orang Jawa tidak melihat kitabnya segudang, selemari, mondoknya di mana, ndak. Tapi orang Jawa yang dilihat adalah akhlakul karimah, suri tauladanya, sosialnya gimana. Jadi sebaik apapun, sealim apapun orang, tapi akhlaknya tidak terlihat, orang Jawa itu tidak masuk ya. Didalili gimana tidak masuk. Karena orang Jawa yang dikedepankan adalah adab, adalah akhlakul karimah. Akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Walaupun kita semua butuh ilmu, tapi ingat, adab lebih tinggi daripada ilmu. Ya, saya hampir sama dengan Gus Miftah, sering terjun di dunia abangan. Sampai sekarang pun murid-murid saya hampir mayoritas adalah anak-anak abangan ya, golongan anak nakal, narkoba, lonte ya, atau orang BTS ya. Ya, saya banyak, mungkin ribuan ya, cuma saya tidak setenar seperti Gus Miftah. Dan saya banyak terlibat di forum-forum, baik forum-forum keagamaan maupun forum kebangsaan, sehingga saya paham betul yang namanya politik nasional, situasi kondisi negara gimana, insya Allah saya paham betul. Jadi saya sangat prihatin sekali kalau ada kelompok atau kiai yang menjelek-jelekkan atau memperpanjang masalah urusan Gus Miftah. Ya Allah, Gus Miftah tetap aja enjoy. Saya yakin Gus Miftah tetap sudah biasa. Yang namanya fitnah, yang namanya diolok-olok, dihina itu sudah biasa. Dan bagi kiai yang merasa suci, yang merasa lebih alim, ya mohon untuk bisa meredam. Karena kalau panjenengan merasa lebih alim daripada Gus Miftah, lebih ahli nahwu sorof daripada Gus Miftah, tapi dengan bahasa panjenengan yang memprotes Gus Miftah sampai terjadi menjelekkan, apalagi mengkafirkan Gus Miftah, ya, ingat saja, itu pasti akan kembali kepada diri Anda sendiri. Boleh kita tidak suka sama orang, boleh kita menilai seseorang jelek, tapi jangan benci dengan orang yang jelek. Ingat, orang baik membutuhkan orang jelek. Wong apik butuh wong elek.
lihat aja sejarah Kanjeng Nabi gimana. Siapa yang memuliakan Kanjeng Nabi, siapa yang mengangkat Kanjeng Nabi, semua awalnya adalah orang-orang abangan. Adanya kiai, adanya ulama, orang disebut ulama, orang disebut orang alim, orang waro, orang wiro, orang zuhud, itu karena kesabarannya, karena keilmuannya, karena akhlaknya. Dan yang mengatakan itu adalah umat, santri, orang bodoh, orang abangan. Pokoknya jangan sampai sentimen atau terjadi kebencian. Siapapun orang yang benci terhadap seseorang akan dibalas dengan sendirinya, akan kembali kepada dirinya. Kalau Anda benci orang ahli zina, Anda tidak akan mati sebelum Anda melakukan zina. Kalau Anda benci dengan orang ahli maksiat, Anda tidak akan mati kalau belum melaksanakan atau melakukan maksiat. Kalau tidak terjadi kepada Anda sendiri, akan terjadi diuji lewat anak-anak panjenengan semua. Ingat itu. Ya. Kita tidak bicara muluk-muluk dalil ya, tapi ini kenyataan. Saya sudah tidak terhitung, ya mungkin saya sendiri juga mengalami juga ya, mengalami hal yang sama, yang namanya efek daripada kelakuan. Justru dengan kita pernah berbuat salah, justru dengan kita pernah tersesat ya, pernah terjerumus, dengan itu kita bisa meyakin dan membenarkan Al-Quran. Jadi yang paling penting di sini adalah kita berdakwah gimana umat dan santri, semua masyarakat ini yakin dengan kebenaran Al-Quran, dengan tuntunan-tuntunan yang ada di Al-Quran, Al-Hadis. Jangan hanya pinter-pinteran, jangan hanya buat akun-akun supaya subscribe-nya banyak. Ya boleh, ya, alis nabu sorob silahkan lah. Tapi coba Anda terjun di masyarakat yang awam. Gimana cara Anda menata orang yang tidak sholat menjadi sholat? Gimana Anda menata seseorang yang ahli mabuk, ahli minum, dan supaya berhenti minum? Gimana Anda bertemu maling supaya berhenti maling, perampok berhenti merampok, ngelonte berhenti ngelonte, atau bahkan orang yang kafir menjadi masuk Islam? Gimana cara Anda tolong tunjukkan? Banyak orang alim tapi tidak berjuang juga sulit. Banyak ahli kitab tapi tidak berani berkorban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, sangat banyak sekali. Tapi banyak orang yang secara agama, secara keilmuan kurang, tetapi mereka bisa diajak mati-matian, berani mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan. Itu sangat banyak. Jadi jangan sok ahli ilmu atau ahli. Jadi mari kita utamakan tentang persatuan, tentang keutuhan umat. Jangan sampai berkepanjangan. Adanya corona ini adalah pengingat bagi kita semua untuk menata niat kembali. Semuanya ya sudah kena penyakit politik praktis, ya gimana bisa sadar. Para kiai, para ustadz, para gus yang terlibat di politik praktis sampai lupa dengan umatnya, menggunakan agama untuk kepentingan politiknya. Ini supaya sadar. Bagi kiai, habib, gus, ustadz yang menggunakan agama untuk kepentingan duniawi, supaya kembali lagi niat awal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk kiai, gus, habib yang ahli panggung, yang untuk kepentingan duniawi ya, untuk komersil, ya supaya sadar. Inilah corona ini mengingatkan kita semua agar kita kembali kepada niat yang baik, murni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau para kiai hanya berdebat tentang dalil-dalil aja, tapi karena kepentingan politik, kepentingan duniawi, untuk apa?
Kalau ini berlanjut, insya Allah corona akan lebih parah. Ya ini yang membuat corona ini ya gara-gara para kiai-kiai yang tidak bisa bersatu. Ya ingat ya. Nah, kalau ini tidak selesai, terus berlanjut seperti ini, para kiai-kiai masih saling menghina hanya karena pendapatan atau kekuasaan. NU hanya karena nggak dapat proyek, ada yang dapat proyek, nggak cocok dengan ketua NU. Ya ini lucu. Untuk apa ilmu kita kalau hanya perbedaan pendapatan sampai suul adab? Tolong lihat umat, jangan korbankan umat. Ya. Jangan bicara NU, mengaku NU banyak, umat NU hanya diakui hanya untuk urusan politik, jangan. Mari kita kembali kepada niat kita. Ilai Robbi anta maksudi waridho kalmatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau saya jujur, saya pribadi saya sebenarnya stres, ya. Kalau saya pribadi sebenarnya frustasi dengan keadaan sekarang. Sulit untuk mencari panutan. Saya butuh kiai, saya butuh guru. Tapi mencari guru yang alim, yang wiro, yang zuhud sangat sulit sekarang. Oke, silahkan panjenengan bicara dalil, bicara kealiman, bicara tentang ilmu. Tapi tolong juga dilaksanakan kewirauan panjenengan, juga kezuhudan panjenengan. Selama dalil yang panjenengan keluarkan, tapi di sisi lain ada kepentingan politik atau pribadi atau golongan, tidak akan menjadikan hidayah. Ya keras boleh, saya ini juga keras, saya ekstrim. Saya tidak bisa diatur. Tapi tolong lihat situasi, kondisi. Bahwa negara ini banyak musibah. Negara ini butuh sosok, butuh seseorang, butuh para alim ulama yang bijaksana. Jadi kalau kita memang mengetahui kesalahan seseorang, apalagi ulama yang salah, itu tolong memakai bahasa yang santun, memakai cara yang santun. Jangan malah menggunakan kesempatan untuk kepentingan politik, dihubung-hubungkan dengan rezim, dihubung-hubungkan dengan pemerintahan. Ya kita tahu Gus Miftah termasuk salah satu orang yang termasuk masuk dalam timnya Pak Jokowi lah. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan Pak Jokowi. Orang Jawa itu walaupun tidak tahu agama sangat menghormati kiai, sangat menghormati habaib, tapi tetap melihat akhlakul karimahnya, suri tauladanya. Walaupun habaib, walaupun kiai, bagi orang Jawa kalau ngomongnya kasar, ngomongnya politis, tidak terpakai di Jawa ini. Jangan diterus-teruskan ya, ngomong tentang kelompok-kelompok, apalagi orang Arab, menggolong orang Arab, Jawa, habaib ada ndak. Ya bolehlah kita mengatakan Gus Nuril bukan anaknya kiai besar, Gus Miftah bukan anaknya kiai, ya, dan yang lain-lain, ya boleh. Tapi semua orang punya hak untuk belajar agama. Apa gunanya kita nyantri walaupun kita bukan anaknya kiai? Apa enggak boleh kita jadi kiai? Apakah salah? Dan saya yakin walaupun mungkin saya atau Gus Miftah atau yang lain yang dikatakan gus-gusan itu, ya, walaupun secara nyata, secara lahiriah bukan hanya seorang kiai besar, tapi secara leluhurnya saya yakin di belakangnya adalah beliau adalah punya keturunan sosok kiai yang besar, sosok leluhur yang punya sifat perjuangan. Tidak mungkin orang yang punya sifat perjuangan, seorang kiai, seorang gus, atas-atasnya tidak ada terah kiai, tidak mungkin.
Walaupun saat ini mungkin tidak ketahuan keturunan siapa beliau. Di saat ini sudah tidak terpakai ya. Jangan bicara keturunan kiai siapa atau keturunan wali siapa. Kalau bisa mandiri kok. Ya namanya anak soleh itu anak yang lebih baik daripada bapaknya atau orang tuanya, yang bisa mikul dhuwur mendem jero. Ya mungkin mbah kita mungkin dulu bukan kiai besar atau bukan orang alim, tapi pada anak-anaknya, mungkin cucu-cucunya ada yang lebih baik daripada mbah-mbahnya sehingga bisa mikul dhuwur mendem jero, meneruskan perjuangan para mbah-mbahnya, leluhurnya yang mungkin waktu itu kurang baik atau kurang tenar, anaknya lebih tenar. Itu juga karena doa-doanya para kiai-kiai kita. Banyak anaknya orang biasa, bukan kiai, anaknya kiai tenar, tapi karena beliau-beliau orang tua kita atau mbah-mbah kita mempunyai cita-cita yang tinggi kepada anak cucunya, tirakat berdoa agar anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang lebih baik daripada orang tuanya, anak yang lebih baik dari cucu yang lebih baik daripada mbahnya, ya, sehingga menjadikan anaknya sekarang atau cucunya sekarang menjadi orang yang hebat. Jangan melihat sekarang. Saya tidak bisa menerima, walaupun yang bicara kiai besar, seorang yang alim, saya tidak bisa menerima kalau beliau sampai mengejek orang yang bukan keturunan kiai kok jadi kiai. Ingat di Layang Ambiya juga disebutkan bahwa yang namanya Gus, sebutan Gus itu ya sudah umum. Apalagi seorang yang orang bisa ceramah ya dikatakan Gus atau Ustadz atau kiai biasa. Itu sebutan ya. Seperti saya sendiri dipanggil Gus, saya tidak ingin orang harus menghormati saya, memanggil saya Gus, memanggil saya Ustadz atau Kiai, Romo, Abah. Enggak, bebas orang memanggil saya Mas ya, atau Dancuk ya ora apa-apa lah. Kita enggak ada masalah disebut apapun. Tapi sudah umum yang namanya orang bisa ceramah, bisa tampil di panggung, atau bisa nyuwuk, atau bisa ngobati seseorang atau orang tokoh disebut Gus, Ustadz, apa itu sudah biasa. Jangan dihubung-hubungkan dengan anaknya kiai besar atau anaknya petani. Ya kasihan dong orang kalau pun anaknya petani yang pinter, yang alim, tapi sehingga tidak boleh disebut Gus gitu. Banyak justru di pondok pesantren itu yang takdim betul sama kiai, yang nurut betul justru anaknya para kiai orang miskin, bukan anaknya kiai besar. Ya ingat ya, di pondok pesantren yang takdim sama kiai bukan orang anaknya kiai besar, ingat itu. Yang takdim sama kiai di pondok pesantren sing ngawula bagian korah-korah, ya, bagian ngangsu, bagian resik-resik, itu anaknya orang yang ya Allah luar biasa, orang yang miskin, anaknya para petani yang tidak punya, orang-orang yang prihatin. Ya, gus-gus di pondok ya rata-rata nakal lah. Yang alim ya ada ya banyak ya. Tapi mohon dengan kenyataan yang ada, jangan merendahkan seseorang ya, yang bukan keturunan kiai kok jadi kiai. Allah maha menang kok, bajingan jadi wali ya banyak. Masa ahli hikam, ahli ihya wis khatam kok ijek ngelok-ngelokno wong, kitabe sak gudang. Ya mohon dilihat dari sisi mana gitu loh. Sekali lagi saya tegaskan, mohon tentang fenomena Gus Miftah jangan diperpanjang. Yang merasa ngerti, apalagi yang merasa alim, sok ngerti, apalagi yang sok ngerti ya, apalagi yang sok alim ya. Ya, hanya karena ingin subscribe banyak, hanya akunnya supaya dibaca orang banyak, supaya terkenal, ya tolong berhenti ya. Kalau itu diteruskan, tidak perlu Anda seorang Gus, tidak perlu Anda seorang kiai, seorang ustadz,
bah keturunan wali pun Anda akan jatuh semua. Ingat, kalau Anda benci dengan orang ahli maksiat, Anda tidak akan mati sebelum Anda melakukan maksiat, atau anak turun Anda yang akan melakukan. Tugas seorang yang alim, yang ngerti agama itu adalah mendoakan, bukan membenci, bukan menggolong-golongkan. Contoh Mbah Maimun Zubair aja, beberapa tahun yang lalu sebelum beliau meninggal, saya undang ngaji di padepokan saya. Padahal padepokan saya ini padepokan apa sih? Padepokan kecil, muridnya juga sedikit, apalagi korak seperti saya. Santri-santri saya juga mayoritas mantan-mantan korak. Beliau sanggup dan mau hadir di padepokan saya. Walaupun pada saat itu beliau diuji oleh Allah sakit, akhirnya beliau tidak bisa hadir, tapi diwakilkan oleh putra beliau yaitu Gus Gofur. Nah, berarti kan beliau betul-betul mau hadir, walaupun diwakili sama putra beliau. Beliau tidak pandang siapapun, ini orang gimana, padahal saya ini seorang korak, ya, kondang korak aja lah, anggap aja saya orang gendeng ya lah. Sehingga peninggal beliau saya selalu terenyuh ya. Sampai sekarang kalau saya mengingat Mbah Maimun Zubair adalah seorang tokoh yang betul-betul bisa dibuat panutan. Beliau betul-betul seorang yang alim, yang wiro, yang mampu segalanya, multi tafsir yang tidak tertandingi sampai sekarang. Beliau masih menghormati siapapun, tidak peduli siapapun, golongan apapun, tidak peduli. Orang se-Indonesia itba manut sama Mbah Maimun, hormat sama Mbah Maimun. Untuk itu saya mohon terutama dari keluarga besar Mbah Maimun untuk menjaga umat ini yang betul-betul yakin, betul-betul hormat sama Mbah Maimun, untuk tetap hormat sama Mbah Maimun, mengenang sejarah Mbah Maimun, meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Mbah Maimun. Walaupun saya tidak pernah mondok di sarang, tapi saya selalu mantau, selalu nyimak ajaran-ajaran beliau, dawuh-dawuh beliau, fatwa-fatwa beliau. Saya selalu nyimak dan saya salut sama beliau. Sehingga selama 40 hari setiap kali saya melihat wajah beliau di Facebook, di YouTube, saya selalu nangis. Ini saya bicara pun saya nangis, saya terenyuh, ingat beliau. Dan sulit mencari sosok seperti beliau. Untuk itu mohon pada guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, para kiai, para gus, para ustadz, untuk lebih bijaksana dalam menyikapi fenomena yang ada sekarang ini. Kita utamakan persatuan. Jangan hanya bicara ilmu-ilmu saja. Saya bukan ahli ilmu, tapi saya insya Allah paham situasi kondisi negara ini, gimana situasi kondisi ulama sekarang ini, dan pantas Allah menurunkan corona seperti sekarang ini. Kalau kita tidak sadar akan lebih parah lagi. Ingat itu. Dan ini semua berhubungan dengan para ulama. Ya, saya berdoa semoga dengan fenomena masalah Gus Miftah ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semua, ya, terutama saya pribadi, ya khususnya untuk Gus Miftah, ya agar legowo, ya tidak diambil hati, ya terima saat legowo. Insya Allah tetap
kalah wajar menang tenar. Ya oke Gus Miftah, salam dari Lamongan, insyaallah kapan-kapan ketemu. Tenang aja, jangan diambil hati, karena Anda tidak salah. Ya, walaupun ada kesalahan sedikit, ya, tapi tetap tegar, ambil hikmahnya. Dan semua yang memprotes Gus Miftah, apalagi yang membenci Gus Miftah, agar segera seleh, agar segera menutup masalah itu. Apalagi yang mengaku soalim, ya, mengaku ahli ilmu, ya, tolong ditata hatinya, ambil hikmahnya, dan mari kembali untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan, khususnya di kalangan ulama, khususnya di NU, ya. Ojo gunano NU kayak kepentingan politik tok, kayak golek duit tok, ya. Ini ki montap ati gue. Karuan perang, gak popol. Ya, bukannya saya suul adab dengan para yang kiai, yang alim, ya, yang lebih ngerti, bukan. Tapi saya insya Allah tahu betul gimana file-filenya para kiai, para gus di Indonesia ini. Kalau mencari salah, ya semua salah, banyak yang salah. Kalau cari menang-menangan, ya kita bisa aja menang, kalah juga bisa. Ya, tapi yang jelas, agar tidak berkelanjutan, berkepanjangan, dan menjadikan umat bingung, mohon hal-hal yang mestinya tidak menjadi masalah jangan dipermasalahkan. Kalau mengejek, menghina Gus Miftah, apalagi dihubungkan dengan contoh pluralisme yang dicontohkan oleh Gus Dur, berarti Anda juga tidak hanya membenci Gus Miftah, tapi membenci Gus Dur juga, ya. Ingat itu, berarti Anda akan bermusuhan dengan pecinta Gus Dur. Dan kalau dinaikkan lagi berarti akan bermusuhan dengan umatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ingat itu. Ya, terima kasih tentang Gus Miftah. Semoga ada respon. Dan insya Allah saya juga akan gerilya untuk meredam situasi kondisi yang ada, terutama para santri. Ini pesan saya untuk para santri, jamaah saya, jangan ikut-ikutan bahas Gus Miftah, ya sudah biarlah, ya, karena kesalahannya juga sudah jelas, masalah hukum ya sudah jelas. Insya Allah kita semua tahulah masalah hukum tentang Gus Miftah di gereja gimana, dibolehkan gimana, diharamkan gimana, itu sudah tahu semua. Kapan kita boleh masuk gereja dan kapan kita tidak boleh masuk gereja, itu orang sudah tahu semua, ya. Tidak usah dijelaskan tentang dalilnya gimana, sampai golek kitab, sampai entek kitabnya, percuma, ya. Dia ngerti kok. Mana urusan keagamaan, urusan kebangsaan, mana urusan vertikal dan horizontal, kita sudah tahu semua, ya. Ya, terima kasih untuk dari saya, semoga ada guna dan manfaatnya.